Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait materi HIV dan AIDS dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Sofia Basir dengan NIM K01231157, Hafifah Endrasi Satuningsi dengan NIM K01231163, Nadia Dwi Purnama dengan NIM K01231112, Gita B. Amboyan dengan NIM K01231123, Patricia Sapangan dengan NIM K01231159. Apa sih yang melatar belakangi kelompok kami mengambil atau mengangkat kasus HIV sebagai penugasan? Nah, jadi kasus HIV atau AIDS di Indonesia itu berdampak sangat serius pada berbagai sektor, khususnya pada sektor kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Selain itu, angka penularannya terus meningkat. Penyakit ini juga diperburuk dengan stigma yang ada di masyarakat. Stigma ini berupa diskriminasi serta batasan akses layanan kesehatan bagi penderita HIV atau AIDS. Meskipun pemerintah telah menerapkan strategi penanggulangan, tapi faktanya tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan cakupan program masih menghambat pemberantasan kasus HIV dan AIDS di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi, penggunaan kondom, serta penanganan kelompok beresiko perlu ditingkatkan dan juga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Topik yang pertama yaitu gambaran epidemiologi HIV/AIDS. Jadi epidemiologi HIV/AIDS berkaitan dengan pemahaman pola penyebaran penyakit di suatu populasi yang mencakup 3 elemen utama yaitu orang, tempat, dan waktu. Bagian pertama yaitu orang, di mana sekitar 39 juta orang hidup dengan HIV pada akhir 2022, dengan mayoritas 25,6 juta berada di Afrika Sub-Sahara. Selanjutnya yaitu perempuan menyumbang 65,8% dari kasus HIV baru pada tahun 2019, tetapi tingkat diagnosis dan penekanan virus lebih rendah pada pria remaja dan dewasa. Selanjutnya yaitu tempat. Di Afrika Sub-Sahara memiliki prevalensi tertinggi yang dimana infeksi baru menurun 57% antara 2010 dan 2022. Timur Tengah dan Afrika Utara insidensi meningkat 61% antara 2010 dan 2022, dan Eropa Timur dan Asia Tengah peningkatan 49% dalam kasus baru dalam periode yang sama. Dan yang terakhir yaitu waktu. Insiden HIV pada remaja dan dewasa menurun dari 34,5 per 100 ribu pada 1990 menjadi 22,7 per 100 ribu pada 2019. Dan sekitar 630 ribu kematian terkait HIV tercatat secara global pada tahun 2022. Nah, selanjutnya itu apa sih itu HIV atau AIDS? Jadi HIV sendiri itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih, terutama sel yang membuat melawan infeksi dalam tubuh, yaitu sel limfosit T, CD4. Jadi ketika HIV ini merusak sel-sel ini, sistem kekebalan tubuh itu akan menjadi lemah. Nah, membuat tubuh kita itu akan lebih mudah terkena penyakit. Nah, infeksi yang biasanya mudah disembuhkan menjadi sulit diatasi dan tanpa pengobatan. Nah, HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS. Jadi AIDS ini adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi AIDS ini adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Nah, di mana kerusakan sistem kekebalan tubuh menyebabkan munculnya berbagai penyakit serius. Nah, HIV ini dapat digarisbawahi bahwa HIV ini tidak diwariskan, melainkan ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau kontak seksual. Nah, AIDS ini terjadi ketika tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi dan penyakit lainnya akibat sistem kekebalan tubuh yang rusak.
Nah, selanjutnya itu etiologi dari HIV dan atau AIDS. Jadi, HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel yang disebut limfosit T CD4 tadi. Nah, ketika sel-sel ini diserang maka kemampuan tubuh akan melawan infeksi menurun secara bertahap. Nah, jika tidak diobati, HIV ini akan berkembang menjadi AIDS yang merusak tubuh, akan rentan terhadap infeksi oportunistik dan menyebabkan kematian. Nah, ternyata ada 2 jenis HIV, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Nah, 2 jenis HIV ini dapat dibedakan dari tingkat keparahan, penularan, dan struktur genetik. Jadi HIV ini ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, air susu ibu, cairan vagina, dan melalui hubungan seksual, kehamilan, persalinan, serta penggunaan alat medis yang terkontaminasi. Manifestasi klinis. Yang pertama itu ada fase infeksi akut atau fase primer, terjadi 2-4 minggu setelah infeksi HIV, di mana virus mulai memperbanyak diri dan menyerang sel CD4. Gejala mirip flu ini seperti demam tinggi, kelelahan ekstrim, dan pembengkakan kelenjar getah bening dapat muncul, dan viral load sangat tinggi meningkatkan risiko penularan. Selanjutnya itu ada fase asimptomatik atau fase laten klinis. Diikuti fase akut di mana individu tidak menunjukkan gejala meskipun virus terus berkembang. Fase ini dapat berlangsung sampai 10-15 tahun tanpa pengobatan. Antiretroviral atau ARV, tetapi HIV tetap dapat menular. Selanjutnya itu ada fase simptomatik dini, terjadi saat jumlah sel CD4 turun di bawah 500 sel per mikroliter. Gejala infeksi opportunistik ringan mulai muncul seperti penurunan berat badan, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya itu ada fase AIDS atau stadium akhir, ditandai dengan jumlah sel CD4 di bawah 200 sel atau mikroliter, membuat individu sangat rentan terhadap infeksi opportunistik dan kanker langka. Gejala termasuk penurunan berat badan yang drastis dan gangguan neurologis tanpa pengobatan ARV. Harapan hidup di fase ini hanya 1-3 tahun. Rantai penularan. Yang pertama itu ada hubungan seksual. Penularan HIV yang paling utama dan umum terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua itu ada penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik secara berulang kali bergantian dapat menularkan HIV secara signifikan. Yang ketiga itu ada penularan dari ibu ke anak. Ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada sang anak selama kehamilan, saat proses persalinan, dan melalui menyusui. Yang keempat itu ada transfusi darah. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah yang terkombinasi dengan virus HIV. Yang kelima itu ada kontak dengan cairan tubuh orang lain. Selain melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik, HIV juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah terbuka atau luka yang terbuka. Upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penggunaan alat perlindungan. Yang keempat, pengobatan dan perawatan. Yang kelima, dukungan pemerintah dan kebijakan. Yang keenam, pelibatan komunitas. Dan yang terakhir, penelitian dan monitoring. Kesimpulan, jadi HIV/AIDS tetap menjadi masalah kesehatan global yang serius, dengan penularan melalui hubungan seksual, jarum suntik, dan ibu ke anak, serta mayoritas infeksi disebabkan oleh HIV-1 dan HIV yang kedua. Meskipun tren infeksi menurun di beberapa wilayah, peningkatan terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. HIV menyerang sel TCD4, melemahkan sistem imun,
berbagai gejala dari flu hingga komplikasi serius. Penanggulangan membutuhkan pendekatan holistik seperti edukasi, penggunaan kondom, jarum steril, terapi ARV, serta dukungan pemerintah dan penelitian berkelanjutan.